wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Faslun ay hadha faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Fasa selanjutnya tentang apa saja yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam ya, atau apa yang membuat seseorang murtad ya. Tahu murtad? Apa murtad? Keluar dari Islam. Berarti artinya menjadi kafir. Berkata muallif hadal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yajibu ala kulli muslimin, wajib atas tiap-tiap muslim atau muslimah ya, disebut ala kulli muslim ya, mencakup juga muslimatin. Aina kurasa mana bukunya? Tinggal di mana? Bagi siapa yang bawa buku? Abdul doang sama Denny? Yang bawa buku? Nah, tulis namanya. Wajib atas setiap muslim dan muslimah hifdzu islamih, menjaga keislamannya ya. Jadi kita wajib jaga keislaman, jaga agama kita. Wa saunuhu amma yufsiduhu, dan menjaganya dari apa yang merusaknya. Wa yubtiluhu, dan membatalkannya. Wa yaqta'uhu, dan memutuskannya. Wa huwa, yaitu ar-riddah, yaitu murtad. Nauzubillah min zalik. Wa qad kathura fi hadzal zaman tasahulu fil kalam, dan sungguh telah banyak di zaman ini orang yang meremehkan ya tentang masalah ini. Wabil khusus masalah kalam, ucapan. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim, sampai ya keluar dari sebagian orang alfadhun, beberapa kata-kata tukhrijuhum anil Islam, yang mengeluarkan mereka dari ajaran Islam ya, cuman kata-kata ya, ini belum perbuatan. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka tidak memandang hal tersebut sebagai dosa, fadlan an kaunihi kufran, apalagi memandang itu kekufuran. Nauzubillah ya. Jadi kata beliau ini ini di zaman dulu ya, zaman 1800 kan. Abdullah bin Husain bin Thahir ini gurunya Syekh Utsman ya. Di zaman beliau ini banyak orang kafir atau murtad, tapi orang yang murtad nggak tahu, nggak sadar, cuma gara-gara apa tadi? Ucapan ya. Wala yarawna dzalika dzamban, bahkan tidak merasa itu perbuatan dosa ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya belajar dah kita ya yang benar, jangan sampai kita meyakini yang salah benar, meyakini yang haram sebagai yang halal ya. Itu pentingnya ilmu. Wariddatu salasatu aqsamin, riddah atau murtad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqadat, i'tiqad, keyakinan. Yang kedua af'al, perbuatan. Yang ketiga aqwal, perkataan ya. Apa tadi? I'tiqad, keyakinan, af'al, perbuatan, aqwal, perkataan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah, dan setiap bagian-bagiannya itu bercabang dengan cabang yang banyak ya. Apa contohnya? Fa minal awal, contoh yang pertama, murtad secara keyakinan adalah asyakku fillah, orang ragu kepada Allah ya, ragu sama Allah, termasuk kafir murtad. Contoh ragu sama Allah gini, Allah ada nggak ya? Nah itu. Allah ada nggak ya? Itu aja udah murtad tuh dia, ragu ya. Tapi ya, keraguan ini bukan sifatnya tesis, bukan. Artinya bukan sifatnya khotir. Kan kalau ada orang sifatnya khotir tuh gini,
Allah ada nggak ya? Terlintas doang tuh. Cuman nggak diyakinin, cuman lintasan doang, nggak murtad. Tapi kalau sudah jazim, sudah ragu, nah jangan-jangan Allah nggak ada. Nah gitu tuh, udah sifatnya bukan lagi pertanyaan, udah sifatnya ya khobariyah. Ya. Kayak sekarang masalah nasab Nabi ini ya, nasab keturunan Nabi. Emang bener ya habaib keturunan Nabi? Nah itu masih apa tuh? Masih syak. Ya. Cuman juga itu waspada juga. Kalau memang itu terus di hati, nah itu bisa jadi syak dianggap walaupun jenisnya pertanyaan. Tapi kalau misal dibantah langsung dengan ilmu, bukan. Karena setiap kita mungkin pernah merasakan seperti itu ya, lintasan-lintasan pikiran aja, gitu. Na'udzubillah nih ya, biasanya tuh gitu. Orang punya masalah, ada masalah, kemudian nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin. Nah, mulai dah kayaknya Allah nggak adil lah itu. Ya, udah mulai meragukan keberadaan Allah. Na'udzubillah. Ya. Atau meragukan tentang keberadaan Rasul, ya termasuk Rasulullah. Ya. Kan ada tuh dalam kajian teologi ya, kajian tentang akidah, pembahasan tentang Syiah. Jadi Syiah itu terbagi 3. Yang pertama Syiah Gulat. Syiah apa? Gulat. Itu Syiah yang sudah sangat sesat. Yang kedua Syiah namanya Syiah Rafidhah. Ya. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Yang ketiga namanya Syiah ya Zaidiyah. Syiah apa? Zaidi. Syiah Gulat, Syiah Rafidhah, Syiah Zaidi. Ini kelompok Syiah. Ya. Apa itu Syiah Gulat? Orang kelompok yang meyakini bahwasanya yang harusnya jadi Tuhan, Masya Allah, bahwasanya yang jadi Nabi harusnya Sayyidina Ali tuh, yang jadi Nabi. Malaikat Jibril salah ngasih wahyu, Masya Allah. Malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya wahyu Iqra turun buat Sayyidina Ali, harusnya Al-Quran turun buat Sayyidina Ali. Nih, meragukan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada kufur atau ya. Makanya dulu kita masih kecil-kecil diajarin nama guru-guru di Patahila tuh, penghulu kami Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah yang mulia, tinggal di Madinah, wafat di Madinah, dan dikuburnya pula di Madinah gitu. Biar apa? Biar tahu. Ya. Mungkin kalau kita bukan tinggal di pulau, bukan tinggal di Kerobokan, bukan tinggal di Jakarta, mungkin tinggal di atas gunung, kita nggak tahu tuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini sekarang lagi banyak nih. Ya. Kemarin habaib diragukan. Habaib diragukan nasabnya karena tidak ada bukti ilmiah. Nauzubillah min zalik. Ya. Yang jelas aneh anak bapak aneh anaknya bapaknya anak bapaknya, sampai Rasulullah masih iya sih. Muncul lagi meragukan Habib Utsman, baru lagi meragukan guru sekumpul. Astagfirullah, ini maunya apa sih ya? Biasa politik ya. Kenapa sih kok ulama-ulama dibikin ragu? Biar umat kagak dengar kata ulama, biar umat nggak dengar kata habaib. Ujung-ujungnya politik ya. Paham maksudnya ya. Dengerin nggak udah usah dengerin nih. Begitu muncul pas mau pemilu biasa itu. Karena suara habaib, suara ulama, itu yang menentukan. Ini bahkan kata pendeta, salah seorang pendeta agama Nasrani, dia katakan, saya bersyukur Islam mayoritas Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa katanya? Kalau Indonesia bukan mayoritas Muslim, LGBT yang merajalela. Ya.
Jelas ya. Kita doakan negara kita semakin baik, amin. Intinya itu ya, jangan raguin kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil Quran atau meragukan Quran. Jangan-jangan Quran karangan-karangan Nabi Muhammad aja itu bukan wahyu. Nah, ini nauzubillah. Ya. Kan memang turun Quran gitu kan dari Allah perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Lihat gak turunnya Quran? Enggak lihat. Tahu nggak Nabi ngajinya sama malaikat Jibril? Nggak tahu, nggak ada yang lihat. Percaya nggak Al-Quran yang kita baca itu dari Allah? Harusnya percaya. Ya. Makanya iman, makanya iman. Nggak mesti ngelihat. Kamar kita bahas kan ya, antara akal sama iman bedanya apa? Kalau akal itu harus ada buktinya, ya. Harus ada apa? Tapi kalau ada iman nggak mesti. Yakin dalam hati cukup. Ya, siapa yang tahu ya bahwa di atasannya ada arasnya Allah? Nggak ada yang tahu nggak? Tapi yakin nggak? Yakin. Kenapa? Nabi yang bilang, Allah yang bilang, selesai. Ya, makanya nggak mesti apa-apa kudu kita lihat. Ya, cukup yakin di hati, nggak mungkin. Nah, tuh, kholas sudah kelar. Atau meragukan hari kiamat. Kayaknya hari kiamat karang-karangan doang dah kayaknya. Buktinya dari dulu katanya pengen kiamat kagak jadi. 2012 udah pada persiapan tuh. Orang boleh bikin film kiamat 2012. Katanya dibikin kapal yang menampung makhluk bumi biar nanti terbang ke langit. Nah, idza samaun fatorat, langit aja kebelah mau kabur kemana? Jadi gak 2012 kiamat? Kemarin 2020 di saat Covid ada yang bikin ya pernyataan nanti ketika orang tidak ada lagi yang pergi haji, akan ada pembaiatan Imam Mahdi di Ka'bah. Ini nih kayaknya nih pas Covid orang pada nggak boleh pergi haji. Terjadi nggak 2020? Ada yang udah pensiun dini, dia beli makanan banyak di stok di gunung katanya. Kalau mau selamat lari ke gunung dari fitnah Dajjal. Kagak jadi. Kenapa? Kagak ada yang tahu kapan kiamat ya. Wah, ada yang bermimpi, pengen terjadi kiamat, kagak jadi. Kalau begitu kiamat nggak ada dong. Nggak begitu cara berpikirnya. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan begini, ya Muhammad, kagak ada tuh kiamat, kita ikut hidup selamanya. Ya. Maka Allah turunkan firman Allah apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Orang-orang berkata tentang naba'il 'adzim, bertanya-tanya tentang masalah berita besar yaitu kiamat. Ya. Kalla saya'lamun, entar dia bakal tahu. Ya. Summa kalla. Apa buktinya Allah bisa menjadikan seluruh alam semesta ini hancur? Buktinya Allah sebutkan alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna laila wa ja'alna nahara. Itu buktinya. Bukankah aku telah alam naj'alil arda mihada, bukankah aku yang telah menjadikan bumi sebagai mihada, hamparan? Siapa yang bikin bumi? Siapa yang bikin langit? Siapa yang bikin tumbuhan? Siapa yang bikin gunung? Siapa yang bikin alam semesta? Kalau Allah yang bikin, maka sangat mudah menghancurkannya, karena ngancurin lebih gampang daripada bikin. Betul. Bikin rumah menghancurin rumah gampangan mana? Bikin mainan apa ngancurin mainan gampangan mana? Siapa yang bikin alam semesta? Bisa nggak Allah ngancurin? Bikin aja bisa, apalagi selesai. Bisa ngancurin bumi? Agak. Ente bisa nggak? Nggak, agak bisa. Jangan bumi, masjid aja lama. Ya. Allah yang bikin alam semesta. Ya. Maka mudah bagi Allah untuk apa? Logikanya begitu. Orang bisa bikin, pasti bisa
Kita kalau ngancurin rumah nih, ngancurin masjid atau ngancurin barang bangunan, yang kita suruh ngancurin kita apa tukang? Lebih cepat kita apa tukang? Kenapa tukang lebih cepat? Karena yang bisa bikin dia. Itu logika sederhana. Itu balasan Allah. Makanya ketika ngomongin kiamat, alam naj'alil arda mihada. Bukankah yang bikin bumi aneh? Wal jibala autada. Bukankah aneh yang bikin gunung sebagai pasangnya? Wa ja'alnakum azwaja. Bukankah aku yang bikin kalian berpasang-pasangan? Sangat mudah menghancurkannya kalau saya yang bikin. Selesai. Ya. Tapi tetap namanya orang penuh dengan kedengkian, belum melihat dengan mata kepala mereka, mereka tetap kagak percaya. Namanya belum dapat hidayah. Mafhum ya? Jadi ada nggak hari kiamat? Ada. Apa buktinya? Kullu hadas, setiap yang baru pasti mengalami kehancuran. Itu pasti. Manusia baru apa lama? Qadim sampai hadas. Ya, hadis apa qadim? Manusia. Hadis baru. Manusia bisa mati nggak? Bisa. Mobil qadim apa hadis? Hadis. Benda baru diciptakan, bisa hancur nggak? Maka setiap yang tercipta dan diciptakan pasti memiliki kehancuran. Pasti itu. Cari dah benda apa yang awet, kagak ada. Ya. Apa bumi rusak? Matahari ntar juga hancur dan semuanya ya. Tuh. Afhum ya? Awil jannah awin nar, atau dia itu meragukan tentang surga neraka. Ini dia nih. Ya. Ada nggak surga? Nah, ya ada. Udah lihat belum? Belum. Tapi harus yakin ada. Atau sawab wal iqab, atau pahala dan hukuman, ganjaran dan hukuman. Nanti ini di sorga semua orang akan dikasih ganjaran sama Allah. Yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, anak-anak muda nanti di sorga dapat nikmat dari Allah. Percaya nggak? Nanti orang yang maksiat dihukum sama Allah. Percaya nggak? Ya, orang yang maksiat dihukum sama Allah. Percaya nggak? Mau nggak maksiat? Yakin? Iya, tuh. Sholat nggak tadi subuh? Nah, itu pertanyaan itu. Yakin dengan hukuman Allah tapi kagak ngerjain perintah Allah. Cerita namanya cerita ya. Yakin dalam riwayat siapa yang mencium lawan jenisnya ya. Nih laki nyium perempuan, pacaran, kagak bakal nyium bau sorga, padahal cium bau sorga itu udah kecium selama 500 tahun perjalanan. Tuh. Jadi nggak bakal masuk sorga. Yakin nggak? Orang yang maksiat yang pacaran masuk neraka? Yakin? Ya, nah, itu. Pacaran nggak? Manggilnya Abi Umi. Ya elah Abi Umi. Umi oncom. Jangan ya adik-adik ya, jangan pacaran, jangan minum minuman keras, jangan narkoba, jangan main judi, apalagi judi game, judi slot, jangan. Tuh, nauzubillah. Tuh, ya, tuh coba. Siapa yang bisa nih masih muda 4 tuh ditinggalin, wah keren dah tuh anak muda tuh. Amin ya rabbal. Wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi, dan yang seumpama dengan itu dari perkara yang disepakati ulama. Nah, ya. Jadi ini perkara yang disepakati, ingat ya, yang disepakati. Kalau yang nggak disepakati maka tidak yakin, nggak apa-apa. Contoh, Nabi Khidir ada apa enggak Nabi Khidir? Ada. Sepakat enggak ulama? Enggak. Maka kalau ada orang tidak percaya Nabi Khidir, maka tidak murtad. Tapi kalau Isra Mi'raj, tahu Isra Mi'raj? Ada apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yang ragu murtad. Ya itu. Pokoknya kejadian yang disepakati ulama enggak boleh kita ragu. Tuh. Jelas paham? Atau i'tiqada faqda sifatin min sifatillahil wajibah lahu ijma'an, atau
dia itu meyakini bahwa tidak ada sifat dari sifat Allah yang wajib bagi Allah secara ijma', kal ilmi, seperti Allah bersifat tahu. Ya, saya mau tanya, Allah maha tahu nggak? Mungkin nggak Allah bodoh? Nggak mungkin. Kalau ada yang meyakini Allah bodoh, ada yang meyakini Allah nggak tahu, Contoh nih, ada seorang murid. Ini muridnya pinter-pinter. Nih seorang guru punya murid pinter-pinter. Suatu hari kata gurunya gini, nih, aneh bagi nih beli mak, nih bagi ayam sarang atu, tuh 2, 3, 4, 5. Ente potong di mana tempat nggak ada yang tahu ente motong. Dia ngumpet di golong goa, dia ngumpet di hutan, dia masuk ke rumah, dia masuk ke lubang. Yang atu nggak kemana-mana. Semuanya pulang bawa ayam yang kepotong. Ente motong di mana? Dimotong di rumah guru, ngumpet-ngumpet nggak ada yang tahu. Ente di goa, ente di hutan, ente di lubang. Ente kok nggak motong? Ayam masih hidup. Kata muridnya yang atu, saya bingung di mana saya motong tapi nggak ada yang tahu. Bukankah Allah mengetahui? Jadi di mana tempat ada yang nggak tahu? Kagak ada. Paling minimal siapa yang tahu? Allah. Tuh. Wahai muridku, ente yang nggak motong, ente lulus ujian. Tuh. Ternyata yang lulus siapa? Yang kagak motong. Ya. Jadi nggak ada satu perbuatan yang Allah kagak tahu. Kita nih ada orang ya diam-diam ngupil misalnya, ya nggak ada yang tahu ngupil, tutupin. Allah tahu nggak? Allah tahu. Ada nggak sih perbuatan yang Allah nggak tahu? Ada nggak sih? Nggak ada. Karena ada kaum yang berpendapat begini katanya, hadirin. Katanya Allah itu cuman menciptakan hamba, tapi bagaimana tuh hamba Allah nggak tahu. Itu katanya. Sesat gak nih? Sesat lah, Allah tahu lah. Makanya nih hebatnya Allah. Allah ciptain hambanya, seret semua jadi di alam ruh. Allah tuliskan, ya qalam, tulis semua yang terjadi ame hamba-hambaku ini, ditulis sama Allah. Sekian, lahir tanggal sekian, beranak dari rahim fulana, lahir dari bapak fulan, kemudian belajar di sini. Itu semua udah Allah tulis. Bukannya Allah maksa, bukan. Paham nggak? Jadi makhluk ini menjalani hidup bukan karena lauhil mahfuz, bukan, tapi Allah kasih pilihan sama tuh hamba. Sekarang saya mau tanya, saya bisa minum nggak nih air? Saya minum bisa nggak? Saya nggak minum bisa nggak? Dipaksa nggak saya sama Allah? Tapi minum enggaknya kita, Allah udah tahu. Allah udah, dan sudah tertulis. Itulah hebatnya Allah. Ya. Paham nggak? Allah nggak paksa kita, enggak. Cuman Allah tahu nih fulan nih model-model begini. Kalau dikasih duit kagak doyan ya. Tapi kalau dikasih harem perempuan, gurih tuh ya. Demen deh. Allah tahu, Allah catat tuh. Kata malaikat melihat, iya, ada kesesuaian antara takdir dengan apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Malaikat bilang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Tuh. Jadi kita menjalani hidup ini bukan dipaksa sama Allah, tapi mukhayyar, dikasih pilihan dalam perkara-perkara sebagian, enggak semua, sebagian. Apa contohnya mukhayyar? Nih, mau minum, bisa enggak minum? Bisa. Tidur, bisa enggak tidur? Pulang, bisa enggak pulang? Itu mukhayyar. Tapi ada sebagian perkara yang kita enggak dikasih pilihan. Apa contohnya? Bapak, milih bapak. Saya mau tanya, di sini bisa milih bapak enggak? Kata Rehan, aneh pengen bapak aneh Raffi Ahmad. Nggak bisa. Ya udah bapak kita ya bapak kita. Kita nggak bisa milih. Mati juga sama. Ada orang bunuh diri, ya. Udah pakai tali, nggak gantung, putus. Tali rapian gitu. Belum waktunya, ya. Atau nggak pas digantung udah begini, ada temennya masuk ke rumahnya, diselamatin, nggak jadi. Udah bunuh diri, minum racun serangga, dibawa ke rumah sakit, baik sembuh, nggak jadi, emang belum waktunya.
Ada orang ketembak nggak mati, sakit doang. Ada orang udah mati, hidup lagi, mati suri. Ya. Paham nggak? Ya. Jadi mati siapa yang ngatur? Allah. Ya. Jelas? Ya, makanya tuh harus yakin ya akan Allah itu maha tahu yaitu. Au atsbata lahu sifatan yajibu tanzihu, atau dia itu menisbatkan sifat buat Allah yang mestinya nggak ada itu. Ya, yang mestinya ya nggak ada ame Allah. Maaf ya, nauzubillah, ini cuma contoh. Misal ada orang mensifatkan Allah bodoh. Saya mau tanya, di antara sifat Allah yang 20 ada nggak sifat bodoh? Ada. Lemah, ada nggak sifat lemah? Nggak ada. Nggak boleh kita menisbatkan sifat lemah. Ada orang bilang ini, Ustadz bisa nggak Allah menciptakan sesuatu benda yang benda itu nggak bisa diangkat sama Allah? Jawabannya apa? Kalau kita bilang bisa, berarti Allah lemah dong, nggak bisa angkat batu. Kalau kita bilang nggak bisa, berarti Allah lemah juga. Allah nggak bisa bikin sebuah benda yang nggak bisa diangkat. Tuh gimana? Pertanyaan ente salah, selesai udah. Lah emang ada pertanyaan yang salah? Ada. Gimana contoh pertanyaan yang salah? Saya mau tanya, ya, Ustadz, saya mau nanya, kalau orang berak di mulut gimana Ustadz hukumnya? Emang ada orang berak dari mulut? Gak ada. Ada sini berak dari mulut? Gak ada kan? Logika gak ada, ya? Ada gak? Ustadz, saya kan bulan puasa tuh, saya makan nasi padang cuman lewat kuping, gitu. Ada gak makan nasi padang lewat kuping? Salah gak pertanyaannya? Ustadz, saya kan saya punya istri ya. Nah, itu kira-kira kalau saya hamil, kata suaminya, kalau saya hamil anaknya laki perempuan, kata ustadznya apaan? Lah kan lu lah laki, bisa nggak laki beranak? Nggak bisa. Pernah nggak kejadian? Enggak. Ya. Pernah nggak, ada nggak laki kejadian lahir gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Cari dah, bisa nggak Allah bikin? Bisa. Cuman ya memang nggak ada, udah sama gitu ya. Jadi yang salah apanya? Pertanyaannya. Jadi nggak bisa. Ya. Nah, jadi sama tuh. Orang juga dianggap murtad kalau mengatakan sifat Allah itu yang jelek. Nah, makanya kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah, maknanya Allah terbebas dari sifat-sifat jelek. Seperti apa contohnya? Mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah nggak ada, seperti jisim. Allah nggak punya anggota tubuh. Ini dia. Allah punya tangan nggak? Enggak. Allah punya mata nggak? Enggak. Allah punya kaki? Enggak. Kenapa? Kalau karena mata, tangan, kaki sifat makhluk. Ya. Sifat apa? Makhluk. Jelas? Jadi kalau besok ada yang nanya, Allah di mana? Allah di langit. Emang Allah di langit? Bukan. Allah tidak butuh tempat. Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya mata? Ada tuh. Ya. Allah punya kursi, wasi'a kursiyuhus samawati. Kalau Allah punya kursi, berarti Allah apa itu? Duduk. Berarti butuh apa tuh kalau duduk? Oh, bangku. Ada pan? Nah, berarti Allah punya gak? Nah, itu kan gitu. Jangan, nggak ada. Pokoknya Allah kagak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi ya mukhalafatul lil awadisi itu ya. Allah nggak sama tuh. Laisa kamitslihi syai'un ya, mukhalafatul lil awadisi. Itu nggak boleh juga ya. Jadi besok kalau di sekolahan ada kan yang ngajarin kan gimana Allah di atas, gimana lagunya. Ada tuh lagunya tuh. Ya. Ada lagunya, lagu anak-anak. Ya. Ada yang hafal nggak? Yang ada yang hafal nggak? Lagu Allah itu di atas katanya gitu ya. Nah kalau Allah di atas berarti kan bumi bulat ya. Kan ini kan kita di sini nih. Ya. Kan di atasnya sini. Kalau orang yang di sini atasnya sini. Ya. Ada lagi yang bilang Allah di mana-mana katanya. Wah, ini salah juga nih. Allah di mana-mana. Enggak. Allah tidak bertempat. Kalau ada yang nanya di mana Allah, pertanyaannya tidak tepat. Karena di mana itu buat makhluk, bukan buat khalik.
buat hamba bukan buat Allah. Ya. Jelas ya? Atau termasuk murtad halala muharraman bi ijma', orang itu menghalalkan yang diharamkan dengan ijma' ulama. Ma'luman minad din bidurrah, sesuatu yang diketahui dari agama ya bidurrah ya. Min ghairi tafkir, enggak perlu pakai mikir lagi. Ya. Contoh nih, perkara yang haram ya. Yang orang udah enggak mungkin enggak tahu. Contoh ya. Kazina, nah kayak zina. Saya mau tanya, zina haram apa halal? Apa sih zina? Ada yang tahu zina? Coba tahu zina? Nah, tahu zina? Tahu gak zina? Haram apa enggak? Ini edukasi pelajaran ya buat adik-adik sekalian ya. Zina nih zina yang mau tahu zina nih. Laki-laki sama perempuan kan nikah tuh, betul? Lahirlah bayi ya, lahir apa? Bayi. Nah, kalau nikah itu bener halal. Kalau apa nih? Nikah. Tapi kalau yang nggak nikah, bukan statusnya suami istri, melakukan hubungan ya jima, itu namanya zina. Nauzubillah. Makanya baik-baik nih ame perempuan nih, jangan pacaran tuh ya. Nah, kalau ada orang bilang gini, wah Ustadz menurut saya zina sah-sah aja asal suka sama suka. Udah ya. Haram zina, nggak ada yang membolehkan. Nggak khilaf Ustadz, ada yang membolehkan mazhab lain. Mazhab mana? Mazhab hawa nafsu ya. Atau liwat, nah ini ya, sodomi atau LGBT tuh, menghalalkan sodomi atau LGBT termasuk daripada murtad. Ya, tuh nggak apa-apa tuh, dia kan fitrah begitu, fitrah dari Hong Kong. Laki diciptakan buat siapa? Perempuan. Ada gak laki buat laki? Nggak ada. Ingat ya, baik hati-hati. Karena yang saya tahu homoseksual atau LGBT itu penyakit, bukan fitrah. Ya. Penyakitnya apalagi di pesantren, hati-hati ya tuh. Tidur berdua. Ya. Dipegang pahenya. Tepis, jangan lagi atas sedikit. Ya salah, ya Allah. Jangan hati-hati ya. Ya semua hati-hati itu. Baik. Lah kan begitu kan? Emang di mana banyak terjadi kasus begitu? Di pesantren hati-hati. Makanya kita ini kudu kenal teman kita. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang homoseksual. Ada ciri-cirinya. Pertama ngondek. Ustadz, ada teman saya saat ngondek cuman punya cewek. Enggak, tar tunggu waktu. Belum jadi itu dia. Dulu ada orang kenalan. Begitu. Kita kenal nih orang rada ngondek, bukan agak-agak kemayu-kemayuan. Ya. Ketemulah tuh homoseksual. Begaul lah sama dia main. Jadi begini tangannya tuh. Melenting kan? Coba lah. Coba ngelihat kuku. Coba cek kukunya dah masing-masing, coba cek kukunya. Nah, tuh. Coba cek kukunya. Iya. Ya. Kalau yang ngeceknya begini nih, tangannya begini nih, nah itu indikasi bentar lagi tuh, hati-hati. Karena kalau laki begini tuh, laki gini nih tuh, laki gitu tuh. Kalau yang begini, nah ini nih, ntar melentik tadi tuh. Gitu. Yang kedua, ciri laki-laki setengah atau LGBT dari kipasnya. Kalau gerah, coba gerah gimana kalau gerah? Tuh. Nah ini ciri nih. Kalau begini nih, nah ini tolong ikut silat besok ya. Gini gerah gini tuh. Laki jantan gini, oh banget nih tuh gitu. Bajunya yang diginiin gitu. Atau nggak pakai ini kan gitu? Apa kayak gitu pokoknya. Nah, begini tuh. Lama-lama lemes tuh. Yang ketiga ngelap muka. Orang pakai tisu ya ngelap muka kan begini. Laki, kalau gini, nah alamat tuh, baik ya. Nah liatin tuh,
baik-baik punya teman begini lah pada segini. Ya salam, ya Allah. Coba lihatin, ada kayak yang begitu. Nah itu alamat kalau bisa bilangin, lo ikut silat dah. Makanya ikut silat anak Betawi. Ikut apa? Silat tuh ya. Ada yang ikut silat tunjuk tangan, ikut silat sini, mana tunjuk tangan? Silat. Hah? Oh silat, silaturahim ya. Ikut silat. Kan ya gitu. Ya. Jelas paham ya? Ingat LGBT nul. Ada orang dia nggak LGBT normal diperkosa sama laki-laki, nauzubillah. Tuh. Ada bapak-bapak. Makanya hati-hati adik-adik semua, hati-hati nih. Kalau ada orang begini misalnya, nah, dek main ke kosan bapak yuk. Nah hati-hati tuh, jangan tuh. Bahaya tuh, nauzubillah. Yang salik tuh ya. Nah. Apalagi ya, wal qatli, begitupun menghalalkan membunuh, ya murtad tuh nggak boleh. Wasariqah, nyolong, nah itu juga sama. Wal ghasbi, dan gosok. Nah itu ya, tahu gosok? Make barang orang nggak bilang nggak pakai izin. Bagaimana apa hukumnya? Haram, kecuali kita yakin yang orang kita pakai barangnya nggak marah. Itu nggak apa-apa ya. Kalau orang barang yang kita pakai nggak marah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bilang setelahnya. Contoh misalnya kita pakai sendal nih, minjem sendal ya. Sendal siapa nih? Kita bilangin ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ujuk-ujuk make, dibawa sampai sore, orangnya nyariin mana sendal? Nah itu namanya gosok ya. Kebanyakan di pesantren gitu ya. Tar pecinya orang dipakai lah, sarungnya lah. Ya, jangan ya, gosok ya. Itu yang bikin ilmu nggak berkah ya. Kalau mau pakai bilang, cuman pikir-pikir dah kalau mau pakai barang orang. Kenapa? Takutnya kalau minjem baju orang ntar nular panoknya. Ada tatonya di sini, tato pulau, ntar nular jarbannya. Jangan ya, ahsan jangan udah. Kalau memang nggak punya, nggak usah pakai dah. Kalau mau minjem ya usahakan cari orang yang aman ya. Wallahu a'lam. So, intinya ya hati-hati daripada perkara yang bikin kita murtad. Gimana dipahami ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqq al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Rabbana al-Fatihah iftah lana abwaabal khair wa akhtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah.